Kalau kita bicara soal murid Sang Naga Agung, kita pasti kepikiran Zilong yang kayak api atau Ling yang setajam angin. Tapi ada satu sosok lagi yang jadi gunung batu yang gak tergoyahkan di antara mereka. Hari ini, kita bakal bedah kisah si penjaga paling setia dari Cedia Riverlands. Yuk kita selami lebih dalam cerita Baxia. Karena di balik perisai bajanya yang kokoh dan fisiknya yang kekar itu, ternyata ada sebuah tragedi. Sebuah luka yang justru membentuk seluruh tujuan hidupnya. Dan inilah yang bikin kisahnya jadi luar biasa banget. Oke, kita mulai dari awal ya. Di antara semua murid Sang Naga Agung, Baxia itu paling beda. Dia paling pendiam, tapi jangan salah, kekuatannya itu luar biasa. Bener-bener kayak batu karang. Nah, disinilah esensi dia kelihatan. Kekuatannya itu datang dari kura-kura mistik, simbol perlindungan abadi. Jadi dia itu dari sananya emang bukan penyerang, tapi benteng. Dia itu si batu karang yang bakal nahan badai apapun, supaya orang lain bisa selamat. Tapi untuk benar-benar paham kenapa Baxia bisa seteguh itu, kita harus mundur sedikit ke masa lalunya. Ke sebuah hubungan yang bisa dibilang mendefinisikan seluruh hidupnya. Yap, sebelum mereka jadi musuh bebuyutan, Baxia dan Sang Naga Hitam, yang nanti kita kenal sebagai Zujong, itu adalah duo yang gak terpisahkan. Mereka itu udah kayak saudara kandung, latihan bareng, punya mimpi yang sama, dan bahkan janji buat bawa kedamaian ke dunia. Sebuah ikatan yang rasanya gak akan pernah bisa putus, kan? Tapi, disinilah keretakan itu mulai muncul. Di satu sisi, Baxia kagum banget sama kekuatan saudaranya, dia lihat itu sebagai potensi buat kebaikan, tapi tanpa dia sadari, Sang Naga Hitam diam-diam memelihara benih kegelapan. Mimpinya bukan lagi soal kedamaian, tapi soal kekuasaan mutlak. Dua jalan yang benar-benar berlawanan. Dan dari sinilah tragedi yang sebenarnya dimulai. Momen ketika ikatan persaudaraan mereka diuji oleh sebuah pengkhianatan yang bakal mengubah segalanya untuk selamanya. Semuanya terjadi begitu cepat. Didorong oleh ambisinya yang udah buta, Sang Naga Hitam nekat mau merebut kekuatan terlarang. Tujuannya? Gila. Dia mau membakar dunia dalam perang, biar dia bisa membangunnya kembali sesuai kehendaknya. Bahkan guru mereka sendiri, Sang Naga Agung, sampai kewalahan. Sekarang cuma tinggal satu orang yang bisa menghalanginya. Bayangin deh posisinya. Orang yang paling dia sayangi, satu-satunya keluarganya, sekarang justru jadi ancaman terbesar bagi dunia. Kalau dihentikan, dia akan hancur. Kalau dia biarkan, dunia yang akan hancur. Pilihan macam apa itu? Dengan berat hati yang luar biasa, Baxia akhirnya membuat keputusan. Dia maju, mengangkat perisai bajanya. Bukan buat menyerang loh ya, tapi untuk menahan, untuk melindungi. Duel antara dua saudara itu pun dimulai. Pertarungan itu menghancurkan segalanya. Bukan cuma puncak gunung tempat mereka bertarung, tapi juga hati Baxia. Setiap benturan perisai itu rasanya kayak gema dari janji-janji mereka yang sekarang sudah hancur berkeping-keping. Setelah pertempuran itu berakhir, yang tersisa cuma kehampaan. Tapi justru dari kehampaan itulah lahir sebuah tujuan yang baru, sebuah sumpah. Jadi ini dia poin krusialnya. Baxia memang menang. Dia berhasil menjatuhkan Sang Naga Hitam dan menyelamatkan dunia. Tapi kemenangan itu rasanya hampa, kosong. Karena dengan kemenangan itu, dia kehilangan persahabatan mereka, dia kehilangan saudaranya. Sejak hari itu, dia bersumpah. Rasa sakitnya nggak akan sia-sia. Dia akan mengubah luka itu menjadi perisai bagi mereka yang lemah. Dia jadi penjaga tak terlihat, berkelana sendirian di perbatasan, buat memastikan gak ada lagi orang yang harus merasakan kehilangan separah yang dia alami. Bertahun-tahun pun berlalu, sumpahnya terus dia pegang teguh. Tapi ya namanya juga takdir kan, masa lalu itu punya cara sendiri untuk kembali. Sebuah bisikan dari masa lalu kembali menghantuinya. Betul sekali, saudaranya ternyata nggak binasa. Dia kembali dengan nama baru Yu Zong. Dan membawa ancaman yang jauh lebih besar ke Land of Dawn. Bagi Baxia, ini bukan lagi sekedar sumpah. Ini udah jadi misi pribadi. Takdir memanggilnya untuk menghadapi masa lalunya sekali lagi. Dan cara bertarungnya itu adalah cerminan sempurna dari sumpahnya. Dia nggak pakai pedang untuk membunuh. Dia menjadi benteng. Dia menggulung, menghancurkan formasi musuh tanpa perlu menebas. Dan yang paling penting, perisainya nggak cuma menangkis. Perisainya itu memantulkan serangan. Ini kayak metafora sempurna untuk mengembalikan semua kegelapan Yu Zong kembali pada dirinya sendiri.
Inilah inti dari seorang Baxia. Dia adalah tembok terakhir. Kemenangannya itu nggak diukur dari berapa banyak musuh yang jatuh, tapi dari keteguhannya yang nggak bisa dipatahkan. Dia adalah bukti nyata bahwa kekuatan terbesar itu bukanlah kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk bertahan. Dan ini membawa kita pada pertanyaan terakhir yang bikin kita mikir. Baxia telah berhasil mengubah rasa sakitnya menjadi perisai untuk melindungi seluruh dunia. Tapi saat dia harus berhadapan lagi dengan Yuzong, kira-kira apakah perisai yang sama cukup kuat untuk melindungi hatinya sendiri?